Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah para rawuh sepuh bini sepuh sedanten semua jamaah salat subuh Masjid Al-Aziz rahimakumullah akramakumullah. Semoga kita semua panjenengan sami ugi selalu diberikan rahmat serta hidayah dan juga diberikan kenikmatan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Begitu juga semoga berkahnya kita mau mengaji kitabnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Allah selalu memberikan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 6 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan pada kalimat wa'ala. Ini mad jaiz mufasil, panjangnya 4 harokat. Begitu juga pada kalimat ghisha, nah shinnya bertitik 3 nggih. Nah, ghisha, sya itu besar. Termasuk yang penting juga walahum. Nah, lamnya ini pendek karena kalau lamnya panjang maknanya jadi jauh nanti nggih. Walahum, nah, kalau itu berarti tidaklah bagi mereka. Kita ulang lagi. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Wa minan nas
nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu pada kalimat yukha, kha ada titiknya sedikit seperti suaranya orang ngorok nggih. Yukha, kha nggih. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini kita ulang lagi ya, walahum lanya pendek karena apabila panjang maknanya juga sangat jauh dari yang benar ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard Nah, di sini di mushaf ada tanda lam kecil di atas. Nah, ini kalau nafasnya masih kuat, nah ini kita lanjutkan. Nah, sebagian ulama ahli tajwid mengatakan kalau ada tanda lam alif itu sebaiknya tidak wakaf di situ, gitu ya. Kalau nafasnya pendek boleh wakaf di sini, tapi nanti dimulai lagi dari sebelumnya. Gitu. Kita ulang lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, kita ingat pada kalimat la yash, nah shinnya bertitik 3 ya.
ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Ini pada kalimat ala ini contoh bacaan mad jaiz mufasil 4 harokat. Jaiz itu boleh ya, munfasil hamzahnya terpisah dari kalimat ala itu ya. Nah ini kadang penyebutan nama huruf hijaiyah kan beberapa teman kita masih keliru. Kalau alif itu tidak berharokat. Contohnya ala, la itu ada alif itu. Nah, kemudian a-nya ini namanya hamzah okay. Kemudian pada kalimat as-sufaha'u mad wajib muttasil karena hamzahnya gandeng dengan kalimat sufaha itu dalam satu kalimat gitu. Maka ini juga 4 harokat. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا
muhtadin. Shadaqallahul azim. Semoga bacaan suci ayat suci Al-Quran yang baru kita baca diterima di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan membacakan terjemah dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Suratul Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau wahai Muhammad, bila mana memberikan peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi ayat ini hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya orang yang memang sudah dicap atau ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang tidak beriman kepadanya, menjadi orang musyrik, orang kafir ya. Maka ini walaupun dinasihati, didatangi, disilaturahimi ya, diberikan peringatan oleh baginda Nabi sekalipun, maka mereka pun tidak akan beriman ya. Akan tetapi hikmahnya apa kok Nabi tetap mendatangi ya, pada paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan orang-orang tersebut tidak akan iman selamanya. Di antara hikmahnya adalah ya karena memang hidayah atau petunjuk itu merupakan rahasia Allah. Lah kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk menyampaikan agama, menyampaikan iman, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ini merupakan suatu ibadah, bernilai ibadah bagi orang yang mau menyampaikannya. Apalagi kalau untuk para nabi dan para rasul, ini merupakan suatu kewajiban. Walaupun sebenarnya umatnya pun yang sudah ditakdirkan tidak iman, ya nggak akan iman juga. Gitu. Maka ini tetap para nabi, para rasul, terutama yang mulia Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikannya. Gitu. Nah ini juga pelajaran untuk diri kita di dalam kita belajar mendatangi saudara-saudara, mendatangi ya mungkin tetangga-tetangga di sekitaran rumah kita, sekitaran masjid kita. Ini sebenarnya menurut catatan Lauhil Mahfudz sana ya sudah ada takdirnya juga, mana yang mau iman, mana yang tidak. Lah kita ini tetap terus menyampaikan, mendatangi ini supaya kita mendapatkan ganjaran dan pahala menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga di tempat-tempat pekerjaan kita, mungkin yang pegawai di kantor, yang guru di sekolahan ya, mungkin yang karyawan juga di pabriknya, tetap kita ada usaha mengingatkan, mengajak, kemudian juga selalu mendekatkan hamba-hamba Allah ini ke masjid-masjidnya Allah, mendekatkan hamba-hamba Allah ke agama Allah. Ini supaya diri kita sendiri mendapatkan pahala memperjuangkan dan juga menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Ayat yang ketujuh, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Nah, jadi orang-orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, walaupun diingatkan, didatangi kok memang takdirnya tidak beriman, ya ini memang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci, menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka dan juga penglihatan.
Nah, ini kalau orang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah ya seperti itu. Ya. Sudah mendengar lantunan azan. Nah, kemudian di kampungnya atau di jalan sudah ditulisi masjid jame ini, masjid jame ini sudah ada tulisannya, gitu. Nah, kemudian juga hatinya juga mungkin malah sudah diingatkan oleh teman-temannya, tapi ngotot tidak mau berangkat ke masjid. Nah, ini mungkin ya masih ditutup tadi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah supaya hatinya itu dibuka oleh Allah, diantaranya apa? Mempelajari Al-Quran katanya. Nah, karena kemarin sudah diterangkan dalam pelajaran untuk pengajian yang lalu, Al-Quran ini adalah merupakan apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang artinya ayat ke-8, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang dinamakan golongannya kaum munafikun. Nah, jadi mereka mengatakan di mulut atau di lesannya kami beriman juga kok. Nah, kami juga percaya adanya Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya ini dan itu. Akan tetapi apa hadirin sekalian, wa ma hum bimu'minin, mereka tidaklah orang yang beriman. Nah, maka inilah kita selalu berlindung kepada Allah, minta supaya hati kita dibersihkan dari sifat-sifat munafik. Itu ada doanya. Nah, seperti yang diajari oleh guru-guru kita, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki wasyiqaqi wan nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau minasyirki, dari sifat syirik, wasyiqaq, dari hati yang pecah. Hati yang pecah itu nggih niku wau, ya, kalau kena masalah sedikit mungkin terlalu sedih gitu nggih. Nah, akhirnya enggak kuatan orangnya gitu. Minasyirki wasyiqaqi wan nifaq, dan juga dari sifat munafik. Ya. Zahirnya menampakkan iman tapi batinnya atau hatinya tidak beriman. Kemudian ditambahi lagi wa min su'il akhlaq, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah juga dari buruknya akhlak. Amin ya rabbal alamin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ke-9 yang artinya mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, jadi orang-orang munafik yang istilahnya apa, bermuka dua, berwajah dua. Di depan orang iman mengatakan kami juga beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Al-Quran, tapi kenyataan batiniahnya, hatinya tidak seperti itu. Bahkan ketika mereka diterangkan nanti berpaling dari orang beriman, justru malah mereka mentertawakan orang-orang iman. Nah, ini mereka seakan-akan dohirnya menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman, tapi hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, yang rugi juga mereka. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit mereka itu
dan mereka mendapatkan azab atau siksaan yang sangat pedih karena mereka berdusta atau berbohong. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya ya memang di hatinya itu ada gudegnya istilahnya itu. Ada penyakitnya itu, karena itu tadi mereka dohirnya menampakkan iman tapi batinnya atau hatinya tidak iman. Nah itu kalau nanti di dalam surat yang lain itu diantara sifatnya orang munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka berdiri menjalankan sholat juga, tapi sholatnya itu sambil males-malesan. Nah kayaknya kita kalau mau diajak sholat kok malas, ya ini perlu hati-hati. Jangan-jangan hatiku ada gudegnya ini. Perlu diopname ini. Lah sebagian ulama mengatakan ya supaya sifat munafik itu hilang dari hati gimana? Kita tampakkan semangat ketika menuju sholat. Insyaallah ya. Nah, itu dikuatkan di dalam hadis yang lain. Di dalam hadisnya baginda Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada rahimallahu mra'an ara nafsahu quwwatan. Allah akan menyayangi orang iman yang menampakkan dirinya itu kuat. Maka ini cocok memang untuk di daerah kita itu kan masya Allah pendekar banyak ya. Olahraga ya. Supaya apa? Menampakkan dirinya itu kuat, apalagi kalau pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat ya. Kemudian hadis sekalian wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Sifatnya orang munafik disifati dalam ayat yang lain, mereka kalau amal terutama pergi jamaah minta pengennya apa? Dilihat oleh orang. Menunjukkan wah ini sifat hati itu yang kurang baik ya. Istilahnya riya tadi. Dia berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, tapi niatannya bukan karena Allah supaya dilihat oleh manusia. Maka ini perlu dicek lagi kalau kita ditolong oleh Allah untuk amal-amal kebaikan. Saya niatannya untuk apa? Sudah ikhlas atau belum? Hatiku sudah bersih dari riya atau belum? Ya. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, mereka orang-orang munafik sifatnya itu apa? Kalau zikir itu sedikit. Apalagi malah kalau habis sholat nggak mau zikir. Nah ini bahaya itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Makanya masya Allah ulama-ulama kita, kiai kita kadang ngajari bacanya dengan dikeraskan ini sebenarnya untuk melatih, ya, melatih supaya kamu habis sholat pun belajar zikir kepada Allah. Gitu. Nah, makanya untuk opname hati yang ada gudiknya tadi, yang ada penyakit munafiknya, diantaranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, ya. Insyaallah ya. Nah, ya sebisanya lah. Ya mungkin yang senang baca sholawat silahkan baca sholat sebanyak-banyaknya. Sekarang Allah mudahkan ada tasbih elektrik itu loh. Nah, kalau malu pakai tasbih yang ada talinya boleh pakai tasbih elektrik, nggak ada yang melarang. Ya. Nah, pakai tasbih itu dibawa kemana aja bisa. Mungkin ditargetkan hari ini baca sholawatnya 10.000 kali. Allah, supaya apa? Kita dicintai oleh yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ditambah lagi besoknya istighfar 10.000 kali atau lebih dari itu. Tambah lagi baca tasbih, baca tahlil. Nah ini, insya Allah Bapak Ibu ya. Ya alhamdulillah ini diantara untuk menghilangkan sifat-sifat munafik itu. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ayat ke-11 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya justru kami orang-orang yang melakukan kebaikan atau perbaikan. Muslihun ini orang yang melakukan perbaikan.
Ayat ke-12, ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi sebenarnya yang buat kerusakan itu bukan saudara-saudara kita yang rajin ke masjid, yang rajin mengamalkan agama, itu bukan. Ini ayat Allah sudah jelas ya. Yang membuat kerusakan ya mereka itu orang yang tidak mau iman kepada Allah, apalagi orang-orang yang berwajah dua atau orang-orang munafik. Ini sudah jelas di sini ya. Bahkan dikuatkan lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dunia ini tidak akan terjadi kiamat. Nah, dunia ini tidak akan terjadi kiamat sehingga di atas muka bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Nah, makanya kalau ya, melihat hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat, nanti orang-orang saking buruknya itu, Ka'bah pun katanya mau dihancurkan itu. Ka'bah pun akan dihancurkan. Nah, akhirnya orang-orang Islam yang imannya kuat kepada Allah nggak terima. Akhirnya orang-orang iman tadi berbondong-bondong menuju ke Mekah untuk menjaga Ka'bah. Nah, tempat yang hari-hari dimuliakan sebagai rujukan menghadap ke kiblat ketika sholat itu. Maka akhirnya ketika Allah sudah kehendaki orang-orang iman yang akan mengamankan Ka'bah tadi, Allah kirimkan angin yang berbau wangi. Akhirnya apa hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, orang-orang iman yang akan berjuang menyelamatkan Ka'bah yang akan dihancurkan oleh orang-orang kafir itu, ketika menghirup angin yang begitu wangi, Allah Subhanahu wa taala kehendaki nyawanya keluar dari tubuhnya, mati semua. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak ada satu makhluk pun yang tinggal di muka bumi yang iman kepada Allah. Akhirnya terjadilah yang namanya hari kiamat. Semoga Allah selamatkan kita semua ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat 13 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain yang telah beriman, maka mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal atau orang bodoh itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akalnya, tetapi mereka tidak tahu. Nah, jadi orang-orang munafik ketika sudah diajak kepada agama, diajak untuk iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sudahlah, iman kamu yang pura-pura itu kamu tinggalkan. Kamu imanlah yang sungguh-sungguh. Begitu juga orang-orang kafir, orang-orang yang belum beriman kepada Allah, diingatkan, diberitahu tentang yang benar, yang hak, lah kok malah mereka mengatakan gitu. Masa sih saya akan iman seperti orang-orang goblok itu? Nah itu. Nah, maka Allah pun langsung menjawab, ala innahum musufa, yang goblok, yang bodoh itu bukan orang-orang yang mengamalkan agama, justru kamu itu. Nah, mereka yang tidak mau iman kepada Allah. Loh, enggak, bodoh itu bagaimana? Wong kamu tuh loh, kalau iman kepada Allah, kamu mau mengamalkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, hidupmu jadi tenang, hatimu jadi tentram. Kemudian keberkahan-keberkahan Allah akan buka dari langit, dari bumi. Kemudian nanti kalau kamu meninggal dunia, kuburan kamu walaupun dohirnya 1 meter kali 2 meter ya, nanti Allah akan luaskan sejauh mata memandang. Allah, lah kok nggak mau iman kamu itu? Kamu ditunjukkan ini loh jalan yang menuju surganya Allah, tempat kenikmatan, tempat segala sesuatu akan dipenuhi sesuai dengan keinginannya. Lah kok malah kamu ingin menuju tempat yang menyebabkan kamu masuk neraka, tempat kesengsaraan yang abadi selama-lamanya. Ini berarti kan yang goblok itu siapa? Gitu. Jelas ya?
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ke-14 yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka pun berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok atau mentertawakan, ya. Jadi inilah sifatnya orang munafik. Kalau jumpa sesama orang Islam, sama orang iman, ya menampakkan keimanannya, menampakkan keislamannya. Tapi kalau sudah kembali ke komunitasnya orang-orang munafik, kepada pimpinan-pimpinan mereka, ya sudah, mereka maksiat kepada Allah, mentertawakan orang-orang iman, mentertawakan orang-orang Islam, gitu. Nah, jadi itulah yang diterangkan oleh Allah di antara sifatnya orang-orang munafik. Nah, karena mereka mentertawakan orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan agama, mentertawakan orang yang belajar untuk sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Rasul, sunnah Nabi. Akhirnya apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat ke-15, Allah pun memperolok-olok atau mentertawakan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah ini. Jadi karena mereka orang-orang munafik punya sifat yang buruk tadi, berwajah dua, bermuka dua, kemudian kalau ketemu orang iman menampakkan imannya, nanti kalau sudah kembali ke komunitas orang munafik mentertawakan orang-orang Islam, orang-orang yang akhirnya Allah pun mentertawakan mereka. Ya, istilahnya, alah kangkang gitu ya. Nah, orang Jawa men ya. La ilaha illallah gitu. Lah kemudian hadirin sekalian, Allah menerangkan juga dalam ayat yang ke-16 ini, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi mereka rela mengorbankan petunjuk dari Allah atau agama dari Allah, dijual demi mendapatkan sekeping dua keping rupiah, mendapatkan harta duniawi yang sifatnya sangatlah sedikit. Nah maka inilah jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kalau seandainya suatu saat dibenturkan dengan dua hal ini, milih agama atau milih dunia, nah itu istilahnya milih agama atau milih harta, rupiah, dolar, ringgit, real Saudi dan lain sebagainya, tentunya kita mendahulukan agama, gitu. Misalkan salah satu ujian mungkin dalam kehidupan kita punya usaha mungkin apalah gitu zuhur itu mungkin rame-ramenya, nah tapi Allah memanggil juga untuk sholat, nah itu, nah maka kita menangkan yang mana ini? Tentunya kita supaya mendapatkan petunjuk dari Allah, kita penuhi panggilan Allah, hayyala sholah, hayyalal falah, atau paling tidak di manage, diatur sedemikian rupa supaya yang sana jalan, rumahnya Allah juga jalan. Mungkin ada sip-sipan gitu nah mungkin nanti yang jaga di tempat kerja kita, yang bagian jaga itu sholat jamaahnya sip yang kedua atau bagaimana lah. Intinya bagaimana jangan sampai perkara agama, jangan sampai perkara ibadah kepada Allah kita kalahkan demi memenuhi hawa nafsu kita. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah, demikian tadi kita ikuti bersama. Semoga Allah pahamkan kita. Selanjutnya monggo pertanyaan pertama kesempatan diberikan kepada ibu-ibu.
Nggih, monggo ibu-ibu ingkang wonten nginggil ingkang badhe tanglet babagan agami, masail fikih ingkang saged kita mudzakarahken wonten mriki dipun sumanggaaken. Monggo ibu-ibu bisa dari materi yang kita terima tadi, bisa yang masail di luar itu. Monggo. Belum ada. Nah, Pak, yang ngacung dulu Pak Pur polisi. Peti diomongke kancane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam ayat 6 sampai 16 ini menceritakan tentang ciri-ciri dan tabiat orang-orang kafir. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis bahwa orang kafir itu takutnya atau malasnya itu termasuk sholat isya dan sholat subuh. Apakah umat akhir zaman ini seandainya tidak salat asyar, kemudian luhur, maghrib itu rajin seperti orang-orang munafik zamannya para nabi dulu, apakah termasuk orang munafik juga? Terima kasih. Nggih, memang Allahumma sholli. Jadi sholat subuh sama sholat isya itu kalau di negeri Arab ya, zaman dahulu kan belum ada listrik. Dan juga kalau di negeri Arab itu kalau pas itu sangat dingin itu isya sama subuh itu pas sangat-sangat dinginnya. Nah, begitu juga kalau pas musim panas justru malah itu waktu yang enak sekali untuk istirahat. Nah, maka inilah dikatakan dalam sebuah hadis itulah sholat yang terberat untuk orang-orang munafik ya. Maka bisa jadi juga kalau untuk umat akhir zaman ini kok berat sekali mengerjakan sholat subuh dan sholat isya apalagi dengan berjamaah. Nah ini bisa jadi niku wau gudik munafik itu sudah ada di dalam hati gitu. Tanda-tanda lah. Cuman kita sendiri tidak boleh mengatakan munafik jangan. Nanti malah jadi bertengkar sama orang Islam sendiri kan. Entah dia itu ada munafik atau tidak, itu urusan antara dia dengan Allah. Cuman ini untuk introspeksi diri kita, loh aku kok sholat subuh kok berat sekali. Nah, berarti harus aku paksa gitu. Dengan niatan seperti orang yang minum obat atau minum jamu itu kan kadang pahit ya. Nah, tapi kalau dia ingin sembuh ya dipaksa. Bahkan kalau anak kecil kita yang sedang sakit kan orang tuanya kan tega dicekoi ya. Nah, supaya anaknya sembuh dari penyakit tersebut. Nah, maka inilah di antara obatnya supaya gudik-gudik yang namanya munafik atau berwajah dua tadi hilang dari diri kita sendiri, maka kita usahakan namanya sholat subuh, sholat isya selalu tepat waktu, syukur-syukur lebih-lebih kita kerjakan dengan berjamaah. Ngaten napa nggih? Nggih, insyaallah. Monggo berikutnya Pak Haji Hamzah. Masyaallah nggih. Ahlan wa sahlan. Nembe kondur insyaallah. Gen sewu ada yang kami tanyakan saya Mukis. Siap Haji. Ini kisah yang juga mengulang yang disampaikan Rasulullah ketika sahabat menghadap, ya Rasulullah, ketika aku melihat engkau imanku bertambah-tambah. Seperti orang dakwah kalau pas 40 hari, wah ini 4 bulan cash. Semangatnya berlipat-lipat. Tapi sudah pulang gembos. Akhirnya itu kalah dengan istri, kalah dengan suasana rumah. Apakah ini termasuk juga orang yang munafik? Jadi kalau di masjid itu dakwah itu langit seperti berguncang. Ya, semuanya yang tampak hanya surga. Apakah ini juga indikasi? Ini orang-orang kalau sudah di rumah gembos semua, dunia menjadi segalanya. Tapi ketika keluar, masya Allah,
Nggih, makanya itu ada juga sahabat yang bertanya itu. Kalau tidak salah malah Sayyidina Abu Bakar sendiri bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini kalau di depan majelis engkau, Masya Allah hati kami jadi lembut. Bahkan kalau melihat ke atas seakan-akan kami sudah melihat surga, kalau ke bawah seakan-akan sudah melihat neraka. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, sibuk dengan istri, mungkin bercanda dengan anak, dengan cucu, sudah lupa semua." Maka Nabi pun mengatakan, "Wahai sahabatku, kalau kamu bisa istiqomah ya, selalu seperti itu, nah, maka sungguh malaikat-malaikat itu pun akan berjabat tangan, akan bersalaman, bermusafahah dengan kamu, sampai di jalan pun bermusafahah dengan kamu." Nah, maka inilah karena kita itu ya manusiawi, ya. Nah, yang namanya manusia itu dalam sebuah kalimat hikmah, al-insanu ibnul bi'ah, manusia itu adalah anaknya suasana, atau itu orang yang mudah terpengaruh dengan suasana. Kalau suasana di rumah mungkin makan ya, makan dengan istri, dengan anak, dengan cucu, akhirnya lupa semuanya. Ya ini ya istilahnya wajar-wajar saja gitu. Wajar-wajar saja, atau bisa dikatakan manusiawi. Lah supaya kita selalu istiqomah, selalu istilahnya konsisten ya. Nah, maka itu perlu selalu di rumah juga mensuasanakan. Maka kan masyayikh itu kurikulumnya kan komplit supaya kita bisa istiqomah di rumah kita hidupkan taklim. Nah, jadi bukan hanya suasana ghaflah saja, bukan suasana bersenang-senang, bercumbu ria, bercanda dengan anak istri saja, tapi di rumah pun ada suasana agama. Bahkan kalau kemarin kita membaca Hayatus Sahabah itu, jadikanlah rumah kalian itu ada satu ruangan yang untuk ibadah ya, atau istilahnya tempat sujud ya. Maka cara mendesain rumah kalau ada keluasan rezeki itu memang satu ruangan itu kita khususkan untuk ibadah. Jadi kita masuk rumah pun lihat tempat ibadah, jadi akhirnya hati selalu terjaga keistiqomahannya gitu. Dan itu kalau di Kota Tarim yang saya lihat ya, itu memang ulama-ulama itu punya tempat yang namanya ma'bad ya, ma'bad itu tempat ibadah ya, tempat ibadah. Memang satu rumah itu mungkin dikhususkan untuk ibadah. Nah, ini kalau di tempat kita yang saya lihat tuh kebanyakan teman-teman Madura. Nah, teman-teman Madura itu kan biasanya di depan rumahnya ada musola kecil gitu kan. Nah, ya mungkin ya ulama-ulama orang Madura dulu mengambil dalil dari hadis ini. Jadi ada ruangan dikhususkan untuk ibadah. Tapi ini tidak harus berupa bangunan ya, tidak. Mungkin ya di situ sudah kita gelari sajadah, ada tasbihnya, ada apa, sehingga kalau kita masuk rumah pun ingat ibadah kepada Allah. Maka ya Pak Haji. Nah, sampai di masjid pun masyayikh kita kan mensuasanakan supaya iman selalu terjaga. Ada taklim di masjid, ada musyawarah di masjid, bahkan kita ada keliling dari rumah ke rumah supaya itu tadi. Makatan nggih? Nggih, alhamdulillah. Insyaallah satu kali lagi yang dekat mawon. Yang lain minggu depan. Nggih, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tanglet masalah menafikan orang yang beriman, Ustaz. Kami pernah sering sejak kecil sampai dewasa sudah mbah ini sudah taklim pada ulama kiai, tapi sering yang saya tanyakan masalah bab yang lebih mulia mana, orang yang di depan sebagai kiai atau imam pada waktu itu bertanggungjawaban sebagai imam sholat, tapi ada tamu di rumah, tapi lebih penting tamunya dan tidak ngimami di masjid. Itu lebih mulia mana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kalau bicara lebih mulia mana antara menjadi imam atau menjadi orang biasa gitu nggih. Ini tentunya mana yang paling maslahat untuk umat dan bagaimana
rasanya hati kita di saat kita mempunyai jabatan tersebut, itulah yang terbaik. Maksudnya begini, kurang lebihnya, kalau kita maslahatnya memang jadi imam, dalam artian di tempat kita yang layak ngimami ya kita, dan orang-orang itu istilahnya sudah sepakat pun Pak jenengan mawon ingkang dados imam masjidipun utawi musholanipun, lah mungkin itulah yang terbaik. Nah, tinggal nanti kita menata hati. Aku menjadi imam bukan untuk bangga-banggaan, tapi aku menjadi imam hanya untuk mencari ridha Allah dan juga belajar berkhidmat kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita menjadi makmum atau menjadi orang biasa juga tidak terus menyalahkan orang yang diberikan amanah oleh Allah, mempunyai jabatan, tidak. Tapi kita mensyukuri apa yang sudah ada, itu kita syukuri, yang belum ada kita usahakan dan kita minta kepada Allah gitu. Lah tentang seandainya kita sudah ditunjuk orang atau masyarakat kita memberikan amanah menjadi imam, datang panggilan Allah untuk sholat, tapi di rumah juga ada tamu. Ini ya tentunya yang paling afdol, ya tentunya kita memenuhi panggilan Allah. Nah, tamu kita kan mungkin bisa kita bilangi secara lemah lembut atau bagaimana, Pak ini bagaimana ini kalau kita bareng-bareng ke musola. Nah, nanti ngobrol ngopinya dilanjutkan setelah sholat lagi. Nah, lah insya Allah kalau kiainya atau Pak Imamnya tadi menyampaikan seperti itu, insya Allah lah di negara kita itu kan mayoritas Muslim, pasti dia akan menyadari. Gitu ya. Pak ini mohon maaf, saya ini punya amanah, punya wadhifah, atau orang bilang gitu kan, punya wadhifah, punya tugas ngimami. Gimana kalau kita ke masjid bareng-bareng, nanti biar lebih gayeng. Nah, kita lanjutkan ngobrolnya setelah sholat. Mengatakan Pak ya? Insya Allah. Sekarang aja. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi